Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,74%. Dengan total market cap mencapai di 2,44 triliun US dollars dan untuk Bitcoin dominance turun sebesar 0,03%, sementara volume turun sebesar 18,17%. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kembali rally ya, dia rally sebesar 0,86% dalam 24 jam terakhir. Tetapi sebenarnya lebih penting adalah daily close-nya. Dia berhasil daily close di atas dari 66.293. Bahkan sempat ya bisa dibilang dia mantul di situ ya sebagai support. Ini adalah pertanda bahwa supportnya lumayan kuat ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan juga kemarin dia reject oleh 67.610. Ya, jadi kita lihat nih apakah 67.610 akan menjadi satu resisten menyebalkan atau tidak untuk Bitcoin ya. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya adalah besok. Besok jam 7 pagi akan terjadi weekly close. Dan buat lo yang terus ngikutin DCWT, kemungkinan besar sudah tahu ya. Besok adalah weekly close yang sangat penting. Kenapa? Karena sekarang kondisi Bitcoin signifikan di atas dari BSB ya. Nah, kalau sampai besok pagi jam 7 daily close, bukan daily tapi weekly close dari Bitcoin itu di atas dari BSB, berarti di atas dari 65.651, maka kita akan mulai DCA dengan peluru 50%. Sekali lagi dengan 50% ya. Sebelum-sebelumnya gua 25% ya, dari bulan Maret sampai sekarang itu masih 25%. Kalau sampai weekly close-nya besok di atas dari BSB, ya sudah, berarti kita mulai 50% ya. Nah, tapi hati-hati, jangan langsung berpikir bahwa wah udah nih konfirmasi, langsung akan pump, wah all time high dan seterusnya. Belum ya, belum, karena kita masih ada satu retest yang sangat penting ya. Arguably lebih penting daripada reclaim-nya, karena kalau kita ngomongin cuma reclaim, BSB sering melakukan fake out ya. Kayak kita ambil contoh di sini nih ya, paling baru itu di tanggal 21 Maret ya, di mana dia weekly close di atas dari BSB ternyata jebol lagi. Nah, kalau dia gagal mantul, historically speaking akan lanjut membuat lower low. Apakah se ekstrim ini Bang? Ya enggak sih, tergantung ya, tergantung situasi. Tapi yang pasti kalau dia fake out ya, reclaim terus jebol lagi, itu cenderung akan membuat lower low seperti di sini. Lalu kalau kita ambil contoh kalau misalkan lagi bull market, misalkan ada yang ngerasa, Bang ini kan lagi bear market nih ya, jangan ambil contoh bear market. Oke, ini lagi bull market 2019 ya. Apa yang terjadi? Fake out, gagal mempertahankan, jebol, lanjut membuat lower low. Begitu. Jadi kalau sampai weekly closing di atas, it's good, it's bullish ya. Tapi retest lebih pentingnya itu akan ada dalam beberapa minggu ke depan. Begitu ya. Lu bisa lihat berkali-kali lagi ya. Di 2018 juga sama terjadi fake out ya, gagal mempertahankan lower low. Fake out, gagal mempertahankan, ujung-ujungnya lower low. Begitu ya. Oke, nah Bang kalau sampai ternyata dia berhasil mantul gimana Bang? Lagi-lagi ya mungkin buat lu yang terus nonton DCWT udah inget ya, tapi nggak semua nonton setiap hari, maka dari itu gua akan kasih tahu lagi data dan faktanya ya. Kalau dia berhasil reclaim dan mantul, historically speaking, antara membuat local top atau all time high ya. Kita bisa di sini contoh di tanggal ya 7 sampai ya September Agustus lah 2020. Setelah dia berhasil reclaim di April, akhirnya retest. Retest apa yang terjadi? New all time high. Di sini ya di September 2021 ya. Dia reclaim, retest, berhasil mantul, apa yang terjadi? New all time high. Dan kita ambil contoh lagi di mana ya? Kita ambil contoh lagi tuh di kayaknya di belakang lagi deh ya, di belakang. Nah, reclaim, retest, new all time high ujung-ujungnya. Nah, jadi penting nih ya, penting apalagi kita memang cukup dekat dengan all time high yang baru ini terjadi di Maret ya, di sekitar 73 ribuan. Nah, jadi ya harusnya sih kalau sampai bisa reclaim dan mantul, kita akan mendapatkan new all time highs. Tetapi please ya, walaupun dengan statistik seperti itu jangan all in ya. DCA is king, dicicil aja ya. Nah, kebayang kalau lu waktu kemarin nih ya, wah ini all time high nih, udah nih 100 ribu, kemakan sama FOMO ya, all in. Udah all in, kemarin panik ya, karena ya gimana nggak mau panik, BTC aja sempat drawdown sampai 27%.
begitu. Jadi kalau masukin 1 juta udah berkurang sampai 700 ribuan gitu. Wah, ya gimana nggak panik gitu. Nah, kalau udah panik kayak begitu ujung-ujungnya apa? Cut loss. Tapi kalau DCA ya, lu DCA aja terus dari 73.000 terus sampai turun ke bawah. Harga rata-rata lu kemungkinan besar akan ketutup begitu dan nggak perlu sampai nunggu 73.000 lagi. Nah, itulah the beauty of DCA, dicicil aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke newsnya, gue harus ingatkan juga sekali lagi nih, ada satu hal penting. Walaupun secara statistiknya seperti itu, weekly close kalau bisa mantul bisa nih all time high. Tetapi kita nggak bisa pungkiri, kita secara makronya apalagi di weekly, ini high, lower high, dan ya sekarang masih ada possibility membuat lower high lagi. Bahkan kalau kita bahas low-nya juga, dia dari high, low, lower high, dan lower low. Begitu. Jadi secara struktur, ya, secara movement masih cenderung bearish. Begitu. Ya. Jadi kalau terjadi reclaim ini dan bisa mantul, itu adalah benar-benar satu satu konfirmasi bahwa berubah tren secara makro, begitu ya. Oke, next kita akan geser ke news ya. News ini datang dari US di mana ya ini CBOE itu kalau nggak salah Chicago ya. Ya gue lupa lah. Pokoknya di CBOE ini dia mau confirm bahwa akan ada 5 spot Ethereum ETF yang akan launch di Juli tanggal 23 ya. Berarti 2 hari lagi. Nah, ini tinggal kita lihat nih. Apakah ini adalah suatu momentum yang akan membuat market rally atau jangan-jangan ini adalah buying the rumor and selling the news. Karena yang lu bisa lihat sendiri, kita cenderung rally mendekati ke September kemarin. Katanya kan September. Ternyata lebih awal nih Juli ya. Ethereum juga rally ya. Nah, tinggal kita lihat aja. Kita nggak bisa tahu apakah ini pasti buying the rumor or selling the news ya. Tinggal ya kita ya DCA aja sih. Ujung-ujungnya at the end of the day yang menang adalah orang yang DCA. Coba kalau lu cuma pure fundamental ya. Pure fundamental, lu beli waktu ada news nih, pam, jebret, wah, hajar all in. Udah gitu minus lagi berapa nih? Minus anggap di sini ya, lu beli di ya daerah sinilah. Lalu all in, minus lagi 25%. Nah, itu yang bikin orang tuh boncos lagi. All in, panik, cut loss ya. Nanti waktu ngepam lagi ya, beli lagi all in lagi. Koreksi dikit, panik lagi. Nah, itu yang serem ya. Jadi makanya kenapa gue sangat sarankan DCA ini bermanfaat bagi newbie sampai advance begitu. Menurut gue pribadi itu yang paling efektif ya. Kalau sampai mau all in itu ada certain scenarios di mana Bitcoin kita bisa all in lah ya, tetapi udah lewat ya, yaitu di MA200 weekly which is itu udah 2 tahun lalu lah kasarnya. Makanya ya gue waktu itu gila-gilaan ngingetin, ayo nih MA200 tembus, ada statistik lagi 15%. Ini 2 tempat yang sebenarnya sangat bagus. Kasarnya kalau mau all in tuh di sini gitu ya. Ya walaupun sebenarnya nggak jadi all in sih ya, statistiknya berarti averaging tapi cuma 2 posisi gede. Begitu. Nah kalau lo yang averaging gede di sini, ya lo udah senyum-senyum sekarang. Begitu. Nah tapi lagi-lagi udah lewat. Jangan all in tuh di sini gitu. Orang tuh biasanya all in waktu udah ngepump. Di zaman-zaman ini gue inget banget kerjaannya tuh setiap kali ditanya kripto, wah bukannya kripto lagi jelek ya. Padahal kalau kita tarik dari sini ya, di daerah sini aja, di daerah sekitar 30 ribuan aja, itu tuh udah profit berapa berarti dari bottom? Itu tuh udah profit sebesar 50%-an. Sorry, ini salah ini nih. Tarik, sorry. Nah, dari sini itu udah profit 100%-an. Nah, tapi orang masih banyak yang bilang, bukannya kripto lagi jelek ya. Nah, itu dia. Justru lagi jelek tuh dibeli gitu. Jangan waktu udah ngepam gila-gilaan, risk rewardnya jadi nggak bagus begitu ya. Oke, next kita geser ke satu hal yang cukup menarik ya. Ini Benjamin Cowen ini salah satu YouTuber di YouTuber di YouTube ya, di US lah ya, yang gue cukup suka denger ya. Tapi jujurnya buat rata-rata di Indonesia menurut gue orang nggak akan terlalu suka karena video dia tuh bisa nggak kira-kira sejam, setengah jam gitu ya, dan isinya data semua kayak begini. Nah jadi salah satu kerjaan gue adalah gue kunyahin data dia, gue kasih ke lu gitu ya, salah satunya, bukan cuma dia sih, dari berbagai macam juga yang lain lah ya, tapi ini salah satu favorit gue. Nah dia ngebahas bahwa social risk ini kalau nggak salah ya, atau ya simpelnya gini lah, berapa banyak sih para content creator mendapatkan views ya dibandingkan di peak 2021 ya, itu
rata-rata itu bisa sampai 4 juta views a day ya. Tetapi sekarang views itu bahkan masih sekitar 800.000. Berarti nggak beda jauh sama waktu masa-masa di bottom ya. Bottom 2022 akhir sampai 2023 lah ya, di mana BTC di sekitar 15 sampai 20 ribuan. Nah, jadi apakah ini menunjukkan bahwa para retailers masih belum terlalu masuk ke dalamnya ya? Apa jangan-jangan pergerakan ini semua dimainkan oleh para institutional investor? Maybe ya, karena institutional investor cenderung nggak akan nonton channel-channel di YouTube begitu ya. Ya lagi-lagi ya, ini dia makanya kenapa ujung-ujungnya yang punya ya smart money itu yang lebih sering kali menang, karena ya orang-orang biasanya masuknya telat mulu gitu ya. Nih kalau bisa lihat sendiri ya, orang paling banyak show interest itu waktu BTC di dekat-dekat all time high gitu. Waktu lagi di bawah-bawah kecil nggak ada yang nonton gitu ya. Ini penyebabnya kenapa yang kaya tambah kaya gitu, karena yang kaya duluan masuk begitu ya. Oke, next kita akan geser economic calendar, nggak ada apa-apa ya. Selanjutnya kita akan masuk aja ke indeks dolar dulu sebelum kita ke buy limit. Indeks dolarnya overall sih cenderung oke ya, cenderung oke kemarin-kemarin waktu daily close. Nah, tinggal nanti besok hari Senin apakah dia bisa reclaim MA 200 dan 104,43 nggak? Kalau dia bisa reclaim ya, apalagi ini jadi support, nah ini bisa menjadi suatu hambatan bagi Bitcoin in general seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita gabungin ya DCBT sesi 1 dan sesi 2, maka kita akan bahas BTC, Ethereum, Render, Solana, dan TIA. Ya, dan sebelum kita masuk seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinEx. Dan CoinEx sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinEx, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah. Ya, nah tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim. Ya, sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung price pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random price pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di-post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinEx. Buat lo yang pengen ikutan, bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinEx, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Untuk futuresnya berarti kita setup terdekat mungkin adalah posisi short. Kemarin sudah terjadi retest pertama di 67.610. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 66.253 ya. Itu untuk setup posisi shortnya. Nah, untuk posisi longnya bisa nggak? Ya bisa juga sih. Jadi kalau sampai dia udah retest ke sini kena target TP, otomatis kebuka juga posisi long kita. Karena kemarin juga sudah terjadi retest pertama di 66.253 ya. Semoga gini, ting dong ding gitu ya. Itu asik banget ya. Semuanya kena target TP-nya. Nah, untuk posisi spotnya buy limitnya di 66.253, lalu di 65.000 pas deh ya. Ini belakangnya nggak usah dipasang lah ya biar nggak pusing. Lalu di 64.000 lebih 60, ya ini juga sama deh 64.000 aja ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk Ethereum sudah terjadi retest 1, retest 2. Artinya kita sudah punya posisi short dan belum jebol nih sebenarnya ya. Cuman daily opennya sedikit mengkhawatirkan nih. Nah, jadi buat lo yang punya posisi short masih boleh dipertahankan nggak? Boleh deh ya, karena technically speaking belum terjadi daily close di bawah. Opennya aja di atas begitu.
Nah, untuk posisi shortnya ini target TP-nya di EMA50. Ya, kalau sampai besok pagi jam 7 ternyata daily close dari Ethereum di atas dari 3.517, nah maka kita cut loss gitu ya. Posisi spotnya karena belum terjadi reclaim jadi masih sama ya. Buy limitnya di EMA50 di 3.395 dan di 3.279. Next kita masuk ke render. Untuk render ini sebenarnya technically speaking jebol ya. Enggak. Ini nggak jebol, nggak jebol. Nah, jadi retest 1, retest 2 sudah terjadi. Nah, buat lo yang sudah pegang posisi short, mungkin sekarang sedang sedikit senam jantung ya, karena lagi minus. Tinggal kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi jam 7 daily close-nya di atas dari $7 lebih 11 ya, lebih 1 sen, maka cut loss ya. Tapi kalau ternyata daily close-nya masih di bawah dari struktur, kita bisa pertahankan posisi short kita dan target TP kita di MA20 ya. Untuk posisi spotnya, untuk sekarang masih sama ya, buy limitnya di EMA20 di 6,345 dan di 5,963. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana sayangnya posisi short kita kena cut loss ya. Retest 1, retest 2 ternyata jam 7 pagi tadi daily close-nya di atas dari 169,8. Maka posisi short kita kena cut loss ya. Lagi-lagi nggak ada trading ya. Nggak ada trading futures yang tidak ada cut loss. Nggak ada yang win rate 100%. Kalau win rate 100% antara dia baru mulai ya, baru trade sekali 2 kali jadi 100% benar atau scam begitu. Jadi hati-hati ya. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 169,8 karena terjadi reclaim ya. Buy limit kedua di 162,75 dan ketiga di 153,94 ya. Itu untuk posisi spot. Selanjutnya kita masuk ke Celestia. Untuk Celestia target long kita nyaris kena tapi belum ya. Nah, jadi posisi long kita sih sekarang profit sebesar berapa nih? Kayaknya saya gue gede deh. Sudah. Ini salah tarik kayaknya. Oke. Nah, sekarang itu profit 9,18% ya. Nah, tinggal kita lihat hari ini kena nggak di 6,862. Kalau kena berarti ya harusnya 10%-an lebih lah ya. Itu untuk posisi longnya atau untuk posisi futuresnya. Posisi spotnya buy limitnya di EMA20 dan di $5 pas ya. Itu kurang lebih untuk setup hari ini. At the end of the day, satu pattern ya. Semua akan cenderung profit kalau ngelakuin apa? DCA. Begitu. Makanya gue udah bilang berkali-kali, walaupun main scenario bearish, tetap DCA. Karena kenapa? Kita tuh bukan Tuhan. Kita bukan yang punya markets. Ya. Yang kita harus lakukan adalah bukannya ngatur-ngatur market suruh ngapain. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah bereaksi terhadap market. Begitu. Karena kita tidak tahu ya dia akan bottom di mana ya. Ya makanya gitu banyak yang mual mungkin ya nggak dengarnya bilang, oh ini bottom terakhir nih, udah nih bottom terakhir ya. Ya kalau cuma ngomong begitu, at some point akan benar, bottom terakhir. Setelah 10 kali salah, nah benar kan mantul. Nah itu nggak benar ya. Yang benar adalah apa? Yang benar kita itu terus DCA. As easy as that. Dan yang gue suka DCA ini bisa berbagai macam cara. Lu mau murni ya, nggak mau lihat TA sekali bisa DCA murni, lu tutup mata. Nggak usah lihat chart ya, misalkan seminggu sekali, per 2 minggu sekali, per sebulan sekali, lu beli BTC gitu ya. Nah itu DCA murni, itu bisa lebih profitable dibandingin orang yang TA-nya setengah matang begitu dan pengen profitnya tuh maksimum gitu. Yang kedua ada lagi berhubungan sama profit, jangan terlalu fokus sama profit, fokusnya itu sama jaga resiko dulu. Kalau jaga resiko dulu, ironisnya akan jauh lebih profitable dibandingin orang-orang yang mikirnya profit lagi. Begitu. Kenapa bisa tahu bang? Karena gue pernah jadi orang yang mikirin profit lagi, malah boncos. Gue balik cara berpikir gue pikir resiko dulu baru profit, malah profitnya berlipat-lipat kayak lebih besar. Begitu. Ya, jadi lagi-lagi kalau ditanya apa bang yang paling penting, TA, fundamental atau on-chain? Paling penting itu mindset. Kalau mindset kita udah bener gitu ya, TA kita masih belepotan, masih bisa profit. Tapi kalau TA kita mau jago gini gitu, tapi kita salah mindsetnya, ujung-ujungnya boncos lagi gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.